nggak sih kamu ada di sebuah situasi, entah itu di kantor, di rumah, atau mungkin di komunitas, yang rasanya kok menekan banget, bikin sesek? Nah, hari ini kita akan bedah puntas konsep yang namanya kontrol yang mendominasi. Kita akan ubah ide yang mungkin kedengarannya rumit ini jadi semacam kacamata baru yang praktis buat ngelihat dinamika kekuasaan di sekitar kita sehari-hari. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan lihat konsep ini dari 5 sudut pandang yang berbeda. Biar kita bisa dapat gambaran yang utuh, satu persatu. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, pemberhentian pertama. Kita samakan dulu frekuensi kita ya. Waktu kita ngomongin soal kontrol, sebenarnya apa sih yang kita maksud? Mari kita coba definisikan inti masalahnya. Kita mulai dari pertanyaan yang mungkin kita semua pernah tanyakan ke diri sendiri. Di mana sih garis tipis antara memimpin dan mengontrol? Kapan sebuah arahan yang niatnya baik malah berubah jadi cengkraman yang bikin gak nyaman? Nah, ini dia poin kuncinya. Kontrol yang mendominasi itu pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Ini terjadi kalau seseorang melangkahi batas wewenangnya dan mencoba jadi pengendali mutlak atas hidup orang lain, sebuah peran yang, ya, bukan miliknya. Slide ini menyoroti sebuah prinsip yang fundamental banget. Nggak ada satupun manusia yang punya otoritas absolut. Setiap wewenang yang kita punya itu pada dasarnya cuma titipan. Sebuah anugerah yang dipinjamkan dan harus dipakai dengan penuh tanggung jawab. Oke, kita udah tahu definisinya. Sekarang, mari kita lihat gimana ide yang abstrak ini muncul di dunia nyata. Wujudnya tuh kayak apa aja sih? Contoh-contoh ini nunjukin kalau ini bukan cuma isu agama, tapi isu kemanusiaan. Kita bisa lihat polanya pada pemimpin rohani yang anti kritik, orang tua yang otoriter dan menciptakan luka batin, atau dalam sistem kerja yang rela mengorbankan bawahan demi citra si bos. Wah, perbandingan ini benar-benar membuka mata. Di satu sisi, kita punya Raja Rehebeam, seorang tiran. Dia nolak nasihat bijak, memerintah pakai tangan besi, dan akhirnya kerajaannya pecah. Di sisi lain, kita punya Musa, pemimpin sejati. Dia dikenal lembut hati, memimpin tanpa menebar takut, dan hasilnya adalah bangsa yang bersatu. Dua model kekuasaan dengan dua hasil akhir yang sangat-sangat kontras. Kita udah lihat apanya dan di mananya. Sekarang waktunya kita gali lebih dalam buat nemuin jawaban dari mengapa. Apa sih sebetulnya akar dari perilaku dominan ini? Dan ternyata, pendorong utamanya itu bukan kekuatan, justru sebaliknya, ketakutan dan rasa nggak aman yang mendalam. Ini adalah wujud dari kurangnya rasa percaya pada apapun yang ada di luar kendali diri sendiri. Ada satu kutipan dari teolog John Calvin yang sangat kuat dan relevan di sini. Hati manusia adalah pabrik berhala. Kalimat ini, wow, benar-benar menangkap mekanisme psikologis di balik perilaku ini. Dan berhala yang dimaksud Calvin tadi itu, ya ini, penyembahan diri. Sebuah keyakinan kalau kita harus menempatkan diri kita sebagai pusat alam semesta. Percaya kalau cuma kekuatan dan rencana kita lah yang paling bisa diandalkan. Ini, secara halus, adalah penolakan terhadap adanya kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Nah, kalau seseorang sudah menapaki jalan ini, ujungnya bakal kemana? Mari kita lihat bagaimana kontrol yang nggak terkendali ini akan membawa pada sebuah akhir yang tak terhindarkan dan sangat merusak. Sebuah ayat dalam Alkitab menegaskan, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalimat ini menunjukkan sebuah pertentangan yang tajam. Kalau kontrol itu mematikan kebebasan, berarti pada hakikatnya ia berlawanan dengan lingkungan spiritual yang sehat. Spiral kehancurannya itu biasanya punya pola. Pertama, komunitas mulai kehilangan semangat dan gairahnya. Lalu orang-orang di dalamnya jadi pasif, mereka berhenti berinisiatif karena merasa semuanya sudah diatur. Dan yang paling bahaya, tahap ketiga, ketakutan membungkam kebenaran. Nggak ada lagi yang berani ngomong dan kegelapan pun mengambil alih. Buah pahit dari kontrol ini meresap ke semua lini kehidupan. Di keluarga, anak bisa tumbuh jadi pribadi tanpa inisiatif atau malah jadi pemberontak. Di gereja, jemaat jadi pengikut yang pasif, bukan murid yang bertumbuh. Di dunia pendidikan dan masyarakat, kreativitas mati dan kebenaran dikorbankan demi stabilitas yang semu. Setelah kita mendiagnosis masalahnya dan melihat konsekuensinya yang mengerikan, kita sampai di bagian paling penting. Adakah jalan keluarnya? Jawabannya ada. Dan jalan itu adalah sebuah jalan yang penuh kekuatan. Inilah jalan alternatifnya. Otoritas yang sehat itu dibangun di atas 4 pilar.
Dimulai dari ketundukan pada otoritas yang lebih tinggi, lalu pelayanan sebagai jantung dari kepemimpinan, didukung oleh akuntabilitas, di mana nggak ada yang kebal hukum, dan diakhiri dengan kepercayaan yang menggantikan hasrat untuk mengontrol. Pada akhirnya, semua ini kembali ke cara kita memandang orang lain. Apakah kita melihat mereka sebagai instrumentum hominis, sekedar alat untuk mencapai tujuan kita, atau kita melihat mereka sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah yang punya nilai dan martabatnya sendiri? Model kepemimpinan sejati yang paling tinggi ditunjukkan oleh Yesus. Walaupun ia punya kuasa tertinggi, ia justru memilih untuk mengosongkan dirinya dan menjadi seorang pelayan. Ia memilih melayani, bukan mendominasi. Setelah semua pembahasan ini, pertanyaan terpenting kembali pada diri kita masing-masing. Di dalam duniamu, di rumah, di kantor, di komunitas, kira-kira di area mana kamu bisa mulai mengganti kontrol dengan pelayanan? Pertanyaan ini saya serahkan untuk kamu renungkan.